Oke guys, akhirnya kita sampai di bagian terakhir dari trilogi produktivitas. Trilogi ya, kayak film aja. Kalau kamu udah nonton 2 video sebelumnya, video ini bakal jadi video ketiga yang lengkapin semuanya. Tapi kalau belum, tenang aja. Kamu tetap bisa lanjut nonton sekarang, baru nanti balik ke 2 video sebelumnya biar lengkap. Nah, kali ini kita masuk ke bagian paling taktikal, 7 jurus produktivitas yang bisa langsung kamu praktekin. Bukan cuma motivasi, ayo semangat, tapi beneran panduan. Nih, begini caranya. Siap? Yuk langsung kita mulai. Jurus pertama, dopamine stacking. Bikin produktivitas jadi seru. Tahu enggak sih kenapa kamu lebih suka nonton Netflix daripada belajar? Karena Netflix itu kasih instant dopamin, otak langsung dapat hadiah tanpa perlu usaha. Nah, triknya bukan ngelarang diri dari dopamin, tapi ngatur kapan dan gimana kamu ngasihnya. Caranya, gabungkan aktivitas produktif dengan hal yang kamu suka. Ya, tapi ingat, ini bukan multitasking ya, bedanya jauh. Multitasking itu kayak berusaha ngerjain 2 hal berat sekaligus, misalnya belajar sambil bales chat. Fokus pecah, hasilnya zong. Tapi dopamine stacking itu cuma satu aktivitas utama, ditambah bumbu mood booster biar otak nggak kabur duluan. Contohnya, dengerin podcast favorit sambil olahraga, belajar di kafe sambil minum kopi kesukaan, cleaning session sambil dengerin musik upbeat. Nyetrika sambil dengerin YouTube channel +1% di background. Tujuannya bukan bagi fokus, tapi bikin otak ngasih sinyal positif ke aktivitas itu. Pelan-pelan, otak mulai asosiasi. Oh, ini nggak menyiksa kok. Dan tanpa sadar, aktivitas produktif itu jadi less painful, bahkan kadang ditunggu-tunggu. Produktivitas itu bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang ngakali otak biar dia mau kooperatif. Dan salah satu caranya, kasih reward bersamaan dengan effort. Jurus kedua, kenali energi peak kamu. Pernah nggak kamu maksa produktif jam 9 pagi, tapi rasanya kayak nyuruh kucing main skateboard? Atau sebaliknya, teman-teman udah tidur, kamu malah produktif maksimal pada jam 9 malam. Ini bukan soal disiplin, ini soal ritme tubuh atau jam biologis. Setiap orang punya chronotype berbeda. Ada yang morning person, fresh dan fokus jam 6 sampai 10 pagi. Bahkan ada yang bisa fokus di jam 2 sampai 5 pagi. Ada yang night owl, paling produktif jam 8 malam ke atas. Ada yang peaknya siang hari. Cara praktis, track selama 1 minggu kapan kamu paling fokus dan berenergi. Jadwalkan tugas berat di waktu energi peak kamu. Tugas ringan, misal rapihin file tugas folder kuliah atau sekolah atau balas email di waktu low energy. Jangan melawan nature-mu. Work with it, not against it. Kalau kamu kerja sesuai ritme alami tubuh, produktivitas bisa naik 2 kali lipat. Tapi kalau kamu melawan, ya siap-siap burnout duluan. Jurus ketiga, setiap detik berharga, time awareness. Kita sering bilang, nanti aja deh. Padahal, nanti itu tempat paling ramai di dunia. Semua orang nongkrong di sana, tapi nggak ada yang pernah sampai. Coba deh hitung, 1 jam scrolling tanpa tujuan setiap hari sama aja dengan 15 hari setahun. 30 menit nunda pekerjaan tiap hari setara 7,5 hari setahun. Itu waktu yang bisa kamu pakai buat belajar skill baru, bangun side hustle atau pekerjaan sampingan, atau sekadar quality time sama orang-orang penting. Praktek sederhana, set time awareness alarm. Setiap 2 jam sekali tanya diri sendiri, 2 jam terakhir ini aku pakai buat apa? Worth it nggak? Nggak perlu perfect, cukup aware. Karena kalau kamu sadar kemana waktu kamu pergi, kamu bisa mulai mengontrolnya. Waktu itu kayak uang, kalau nggak kamu track, tiba-tiba aja habis dan kamu bingung kemana perginya. Jurus keempat, implementation intention. Plan your if-then. Kebanyakan orang cuma bilang, besok aku mau produktif, tapi nggak spesifik gimana caranya, makanya gagal mulu. Implementation intention itu formula simple. Kalau situasi X terjadi, maka saya akan aksi Y. Contoh konkret, jangan besok mau olahraga,
Tapi, kalau alarm jam 6 bunyi, langsung pakai baju olahraga dan keluar rumah. Jangan mau belajar rutin. Tapi, kalau pulang kerja jam 5, langsung ke kafe, bukan ke rumah, dan belajar 1 jam. Jangan mau kurangin sosmed. Tapi, kalau buka HP jam 7 pagi, langsung buka app catatan kuliah atau to-do list dulu sebelum scroll Reels. Kenapa ini powerful? Karena menghilangkan decision fatigue alias kamu nggak perlu mikir lagi mau ngapain ya. Tinggal autopilot. Orang sukses bukan yang punya motivasi lebih, tapi yang punya sistem yang bikin mereka nggak perlu mikir keras buat produktif. Jurus ke-5, accountability partner, kekuatan teman seperjuangan. Kamu tahu nggak, kenapa orang lebih konsisten gym kalau punya personal trainer? Bukan karena trainernya sakti, tapi karena ada orang lain yang tahu kalau kamu bolos. Social accountability itu game changer. Cara praktek. Cari 1-2 orang yang punya goal serupa, mau produktif, mau belajar, mau sehat, dan lain-lain. Bikin daily, weekly check-in. Hari ini aku udah ngapain aja? Share screenshot to-do list yang udah dicentang. Buat mini challenge bareng, misal, siapa yang bisa konsisten 7 hari dapat hadiah. Sendirian kamu bisa jalan cepat, tapi bersama kamu bisa jalan jauh. Karena kadang kita nggak butuh motivasi, cuma butuh temen yang ngingetin. Nice. Jurus ke-6, visualisasi future self secara konkret. Banyak orang bilang, bayangin versi sukses kamu. Tapi itu masih terlalu abstrak. Mari kita bikin konkret. Teknik 1, tulis surat untuk dirimu 1 tahun lagi mulai dengan halo, aku di tahun 2026, sekarang tanggal 19 November 2025. Ceritain, apa yang kamu harapkan udah berubah, skill apa yang pengen udah kamu kuasai, kebiasaan apa yang pengen udah konsisten. Simpan, baca lagi pas lagi mau nyerah. Teknik 2, future journal. Tulis seolah kamu udah mencapai goal kamu. Hari ini aku bangun jam 5 pagi kayak biasa. Setelah workout 30 menit, aku sarapan sambil baca buku. Tulis dalam present tense seolah itu udah realita. Otak kamu pelan-pelan akan menyesuaikan kebiasaan supaya match sama identity itu. Masa depanmu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi sesuatu yang kamu desain mulai hari ini. 1 kebiasaan kecil dalam 1 waktu. Jurus 7, hati-hati sama zona nyaman. Zona nyaman itu deceptif. Awalnya enak, lama-lama bikin kamu stuck. Dan yang bahaya, malas sering nyamar, jadi aku tenang kok. Padahal beda loh. Kalau tenang berarti kamu udah usaha dan boleh istirahat. Stuck berarti kamu takut mulai dan cari justifikasi. Coba tanya diri sendiri, kalau 6 bulan dari sekarang hidupku masih kayak gini, aku bakal bangga atau menyesal? Kalau jawabannya menyesal, itu bukan zona nyaman, itu zona stagnan. Cara keluar tanpa drama. 1 hal baru tiap minggu, nggak harus gede, bisa coba kafe baru, baca genre buku beda, ikut webinar gratis. Challenge mini, minggu ini aku mau coba hal yang bikin deg-degan dikit. Embrace discomfort, setiap kali kamu nervous, itu tandanya kamu lagi tumbuh. Pertumbuhan itu nggak terjadi di tempat yang nyaman, tapi di tempat kamu sedikit takut, tapi tetap melangkah. Ringkasan, jadi 7 jurus tadi bukan cuman teori motivasi kosong. Ini tactical moves yang bisa kamu praktekin langsung. Dopamine stacking, bikin produktivitas jadi fun, bukan siksaan. Energy peak, kerja sesuai ritme tubuh, bukan melawannya. Time awareness, track waktu supaya nggak bocor tanpa sadar. If then planning, hapus decision fatigue dengan sistem. Accountability partner, kekuatan support system. Visualisasi konkret, desain masa depan, jangan cuma mimpi. Exit zona nyaman, stagnan versus tenang, pilih yang mana. Ingat, produktivitas bukan tentang jadi robot, tapi tentang jadi versi dirimu yang lebih strategis. Orang produktif bukan yang enggak pernah malas, tapi yang punya sistem buat tetap jalan meski lagi enggak mood. Sekarang aku pengen tahu, hal apa yang paling sering bikin kamu malas atau menunda-nunda? Kamu termasuk morning person atau night owl? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kamu enggak sendirian.
Kalau kamu ngerasa video ini bantu kamu sadar dan mau mulai gerak lagi, klik tombol like, share ke temenmu yang butuh dorongan kecil hari ini, dan jangan lupa subscribe plus nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video motivasi praktis tiap minggu. Rasa malas itu kayak bayangan, selalu ada di belakang, tapi bisa kamu tinggalkan. Setiap langkah kecilmu adalah kemenangan, karena perubahan besar lahir dari kebiasaan sederhana. Jangan tunggu semangat datang, karena semangat tumbuh saat kamu mulai berjalan. Mulailah hari ini, walau cuma satu langkah, karena langkah kecil itu bisa jadi awal dari hidup yang lebih cerah.